Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar, saudara-saudaraku, para kaula muda yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini jumpa dengan Anda semua. Saya dari Komplek Telkom Ciputat, Tangerang Selatan, mendoakan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus dapat meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, perkenankan saya pada kesempatan yang sangat berharga dan singkat ini sedikit membincang seputar persoalan yang sering terjadi pada diri kita sehari-hari. Kita sering lalai memanfaatkan waktu-waktu luang kita, waktu kesehatan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, memang harus kita akui, kita sering kali banyak membuang-buang waktu, melalaikan waktu. Sementara sebenarnya kita punya kesehatan, kita punya peluang untuk melaksanakan itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat tapi tidak sempat. Dan inilah yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan kepada para sahabat bahwa ada dua nikmat besar Allah Subhanahu wa taala yang sering kali dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat itu adalah as-sihah wal fursah, kesehatan dan kesempatan. Ya memang kadang-kadang kita nggak sempat padahal kita sehat. Tapi pada saat kita tidak sehat, kadang-kadang kita mau menyempatkan diri untuk itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan ini saya ingin mengutip sebuah kata hikmah di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kata beliau begini, ini ungkapannya sangat menarik. Al-khuznu ala fuqdanit ta'ah ma'adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Kata beliau, sedih lantaran kehilangan kesempatan berbuat ketaatan tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya merupakan salah satu tanda ketertipuan. Saudaraku dimanapun Anda berada, ya memang itulah yang terjadi pada diri kita. Seringkali kita sebenarnya sehat, sempat kita bisa berjalan, melangkah, melaksanakan salat jamaah ke masjid, tapi kita tidak melakukannya. Sebenarnya kita sudah kehilangan waktu untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita punya kesehatan, mata kita bisa melihat dengan baik, suara kita ada, tapi kita tidak membaca Al-Quran. Kita nggak sempat membaca Al-Quran padahal kita sehat. Kita bisa berangkat haji karena kita punya kesehatan dan punya kemampuan, tapi kita nggak melakukannya, sibuk dengan urusan bisnis kita yang sangat kita sayangi itu. Kita sebenarnya punya kesempatan untuk berinfak karena rezeki kita dialirkan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan ekonomi kita cukup membaik. Kita punya kesempatan, kesehatan untuk berinfak, tapi kadang-kadang kita nggak sempat berinfak.
hanya karena kita tidak punya waktu, merasa tidak sempat, atau karena memang ada sifat-sifat yang tersembunyi di dalam diri kita. Nah saudaraku, hal-hal yang semacam ini kan hal yang sebenarnya kecil, dan tentu saja begitu kita menyadari, kita menyesal. Kita menyesal saat kita sehat kita tidak berangkat ke masjid. Kita menyesal saat kita sehat kita tidak membaca Al-Quran. Kita tidak melaksanakan salat duha. Kita tidak melaksanakan salat tahajud. Kita tidak berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan membantu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya hal-hal yang semacam itu terjadi pada diri kita, kita sangat menyesali karena waktu, kesehatan kita yang Allah berikan kita lalaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi luar biasa dari nasihat Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini adalah kita tentu bersedih dengan kehilangan waktu yang kita tidak manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita tidak bangkit dari kemalasan itu, ketika kita tidak bangkit dari keterpurukan itu, karena ketika kita tidak bangkit dari penyesalan itu salah satu bentuk ketertipuan, kata beliau, ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ihtirar. Makanya pada saat kita sadar kita sehat tapi kita tidak berjamaah ke masjid, mestinya kita menyesali itu, dan waktu berikutnya kita segera berangkat berjamaah salat ke masjid. Saat kita tidak membaca Al-Quran, kita ingat lalu kita menyesali itu, sesegera mungkin waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, kita segera cepat-cepat kita membuka dan membaca Al-Quran. Kita cepat-cepat salat duha ketika kita menyesali itu dan tertinggal kita tidak melaksanakan salat duha. Kita tidak berinfak padahal kita punya kemampuan, kita menyesali itu dan segera kita melakukan berinfak itu. Kita segera melaksanakan salat tahajud ketika kita sadar bahwa kita sudah melalaikan, padahal kita punya kesempatan, padahal kita punya kesehatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan ini menjadi sangat penting. Inilah yang penyesalan yang punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu saja, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika penyesalan itu terjadi pada diri kita, maka segera kita bangkit, dan jangan sampai hal yang serupa terulang lagi pada diri kita. Kalau itu terus berulang dalam diri kita, berarti kita berada dalam ketertipuan yang selama-lamanya. Selamat, kita terus meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus semangat untuk mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.